Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja di sini kita akan uh, menginstal sebuah software perekam layar atau screen recorder. Di sini yang akan saya gunakan adalah OBS alias Open Broadcaster Software. Aplikasinya bisa kalian download di link yang saya tunjukkan di browser sekarang ini, yaitu obsproject.com/download. Oke, kemudian tampilan websitenya akan seperti ini. Langsung aja nanti kalian download installernya di sini. Dan ukurannya pun juga cuman kecil ya, sekitar 70 MB. Dan karena saya sudah mendownload installernya, jadi sekarang langsung aja kita install di komputer kita masing-masing. Ya, jadi kenapa saya merekomendasikan untuk menginstal software ini? Dikarenakan pertama, softwarenya gratis. Kita tidak perlu membayar apapun untuk menggunakan fitur yang ada di dalamnya. Kemudian meskipun ini gratis, kita bisa menggunakan seluruh fitur yang ada di dalamnya secara keseluruhan tanpa ada trial atau tanpa ada fitur yang tidak bisa digunakan karena kita hanya gratisan ya. Jadi ini freeware dan juga menggunakan softwarenya juga cukup simple, so nggak ada salahnya kita coba untuk record membuat video screen recording. Oke, ketika sudah diinstal, maka kita langsung aja klik finish. Ya, kalau sudah nanti tampilan awalnya akan seperti ini. Di sini ada keterangan Auto Configuration Wizard. Kalian langsung aja klik yes. Ya, kemudian di sini ada pilihan usage information, optimize for streaming or optimize just for recording. Karena pada video ini saya akan menunjukkan pembuatan video recording screen recorder saja, jadi saya pilih yang bawah. Kita klik next. Ini juga kita auto next saja, apply settings. Ya, kemudian nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Yang pertama harus kita lakukan adalah klik space kosong di bagian yang saya tunjukkan di sini, di bawahnya kata-kata sources ini. Kemudian kita klik kanan, kita sorot add, dan karena kita akan screen capture layar laptop kita secara keseluruhan, maka kita klik display capture ini ya. Klik OK. Klik OK lagi. Ya, nanti kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Dan sebenarnya ketika kita sudah memunculkan seperti ini, kita sebenarnya bisa langsung mulai merecord layar kita, yaitu kita klik start recording di sini, maka nanti akan merekam apa yang terjadi di layar kita. Ya, intinya seperti yang sedang saya lakukan pada saat ini. Di sini ada tampilan saya dan seluruh layar yang sedang saya record itu sendiri. Tapi sebelumnya mungkin kita juga tertarik untuk menambahkan tampilan webcam seperti yang ada di pojok kiri bawah layar. Di sini ada tampilan speaker. Ya, supaya membuat videonya menjadi lebih interaktif dan lebih menarik saja menurut saya. So, kita klik kanan bagian sini space kosong ini lagi, kemudian kita klik add dan kita tambahkan fitur video capture device. Klik OK. Oke, kemudian di sini seharusnya akan muncul penampakan webcam kalian ya guys, di bagian yang saya highlight di sini. Tapi mohon maaf tidak bisa muncul di tempat saya karena kebetulan webcamnya pada saat sekarang ini juga sedang digunakan untuk recording, jadi memang tidak bisa muncul. Tapi saya yakin ketika nanti kalian mengklik bagian ini, maka akan muncul settingan atau tampilan webcam yang kalian gunakan sesuai dengan laptop masing-masing. Nanti klik aja OK. Dan seharusnya di sini nanti kalian akan muncul kotak webcam yang muncul di situ dan bisa kalian atur letaknya
Mau di kiri, pojok kiri bawah seperti saya ini bisa, pojok kiri atas bisa, pojok kanan atas, pojok kanan bawah, tengah, dan lain sebagainya. Itu terserah, silahkan kalian. Silahkan menurut kemauan kalian masing-masing. Oke, ya. Kemudian setelah seperti ini, kita lakukan sedikit settings dulu untuk videonya. Kita masuk ke file dan kita buka settings. Kemudian kita masuk ke bagian output. Dan di sini kita merubah bagian recording formatnya dari MKV menjadi MP4. Kenapa? Karena menurut saya output MP4 itu lebih kompatibel ke berbagai macam media yang lainnya, seperti di WhatsApp, Messenger, atau aplikasi lainnya. Ketika kita gunakan MP4 itu saya rasa lebih kompatibel untuk kemana-mana ya. Itu saja. Kemudian kita klik apply. Kemudian kita masuk ke bagian video di sini. Nah, di sini ada base resolution dan output resolution. Menurut saya di bagian output resolution itu ada baiknya kalau kita kurangin resolusinya ke resolusi yang lebih rendah. Misalnya dari laptop saya resolusinya 1920 kali 1080, mau saya turunkan aja ke 1280 kali 720. Kenapa? Supaya ketika nanti output videonya jadi setelah kita recording itu filenya tidak terlalu besar ukurannya guys. Karena kalau semakin besar ukurannya maka semakin berat juga kan kita mau upload di media yang kita inginkan, entah di YouTube, WhatsApp, dan lain sebagainya. So kita mungkin bisa kurangi. Tapi bagi kalian yang menurut kalian tidak terlalu bermasalah dengan ukuran file untuk upload dalam kasus ini, so it's okay, tidak perlu dirubah juga tidak apa-apa, maka kita klik apply saja. Kemudian hotkeys ini menurut saya juga perlu kita setting hotkeys. Kenapa? Karena di bagian ini kita bisa menggunakan shortcut di keyboard ketika kita mau memulai dan menghentikan rekaman. Di sini misalnya kita bisa gunakan tombol ESC yang ada di keyboard saya ini. Kita klik aja di keyboard tombol ESC misalnya. Kemudian di bagian stop recording kita juga ESC misalnya seperti itu, escape. Jadi nanti ketika kita akan memulai recording, kita tidak usah membuka tampilan aplikasinya ini, kita hanya cukup menekan tombol ESC aja, nanti dia akan merekam. Tapi kalau kalian tidak mau menggunakan tombol ESC, bisa juga menggunakan tombol yang lainnya, misalnya dengan ALT W misalnya. Kemudian yang bawah juga kalian setting aja ALT W, nanti dia akan mulai merecord ketika kalian gunakan hotkey ini ya. Oke, kemudian kalau sudah kita klik apply saja dan kita klik OK. Jika semuanya sudah, maka kita bisa minimize aplikasi OBS-nya. Kemudian kalau kita sudah siap mau merecord, kita bisa di keyboard kita tekan ALT plus W, ALT plus W, sehingga nanti recordingnya akan otomatis mulai berjalan. Dan ketika kalian pencet ALT W lagi untuk kedua kalinya, maka recordingnya akan otomatis untuk selesai. Ya, kemudian ketika sudah selesai, nanti kalian bisa membuka file hasil recordingnya di bagian klik file, kemudian show recordings di sini. Ya, jadi muncul tempat outputnya yang sudah kalian tentukan. Kemudian kalian bisa melihat hasilnya. Kalau misalnya dirasa kurang maksimal, kalian bisa ulangi lagi, capture lagi, record lagi, dan seterusnya sampai menurut kalian mendapat hasil recording yang terbaik. Kemudian saran saya berikutnya, dikarenakan kita ingin membuat konten yang menarik, maka ketika kita ingin menampilkan konten, maka kita mungkin bisa sambil memperlihatkan presentasi yang kita punya. Karena saya sebagai pengajar ya, mengajar di universitas, maka saya memanfaatkan
aplikasi ini untuk merecord presentasi saya yang nantinya akan saya bagikan secara online kepada mahasiswa saya. Dan saya biasanya menggunakan Prezi, ya. Kita bisa gunakan Prezi misalnya. Atau kalian mau menggunakan platform lainnya seperti Microsoft Office PowerPoint dan lain sebagainya, itu tidak masalah. Yang penting kita bisa memperlihatkan sesuatu untuk kita rekam, entah untuk mahasiswa kita, kepada siswa kita, kepada teman kita, kepada teman kerja kita, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian setelah kalian membuka file presentasinya, maka nanti otomatis itu semua akan terrecord, dan setelah selesai kalian record, semuanya bisa di save, kemudian dibagikan kepada orang yang kita tuju. Seperti itu. Dan saya rasa cukup sekian untuk tutorial yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.